Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Elvina Yanti dan Ibu Atika Amor. Perkenalkan, nama saya Cherry Patriansa, NIM 2330403008. Saya Ainul Nadia dengan NIM 2330403001. Saya Giskada Ferma Fitri dengan NIM 23304030022. Dan saya Dila Fahrani dengan NIM 23304030014. Baik, untuk poin pertama akan disampaikan oleh Cherry Patriansa. A. Akuntansi dan laporan keuangan sebagai bahasa bisnis. Akuntansi adalah sistem dengan input data atau informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal organisasi. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi agar informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi para pemakai, maka proses penyajinya harus berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Akuntansi juga dipakai sebagai bahasa bisnis karena informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami apabila mekanisme akuntansi telah mengerti. Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang dicatat menjadi informasi yang berguna bagi para penggunanya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan seperti arus kas atau arus dana, catatan dan laporan lain, serta penjelasan yang merupakan bagian internal darinya. Laporan ini disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja keuangan pada suatu titik waktu, biasanya pada akhir periode akuntansi. Ada 3 tujuan utama perusahaan melakukan pelaporan keuangan, yaitu 1. Memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. 2. Memberikan informasi yang dapat membantu investor dan kreditur saat ini maupun masa depan dalam menilai jumlah, waktu, serta ketidakpastian arus kas. 3. Memberikan informasi yang dapat membantu investor dan kreditur saat ini maupun masa depan dalam menilai sumber daya ekonomi, klaim terhadapnya, serta perubahannya. Ada 9 unsur-unsur pembentuk kerangka teoritis laporan keuangan. 1. Aset, yaitu kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. 2. Liabilitas, yaitu kewajiban untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang atau barang dan jasa di masa mendatang akibat transaksi di masa lalu. 3. Ekuitas, yaitu nilai sisa dari harta suatu perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajibannya. 4. Modal saham, yaitu kontribusi pemilik pada suatu perusahaan yang berbentuk PT, sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan dan hak pemilik atas PT. 5. Saldo laba atau laba ditahan, yaitu akumulasi laba yang diperoleh perusahaan selama beberapa tahun dan tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. 6. Pendapatan, yaitu arus masuk aset perusahaan selama satu periode setelah penyerahan barang atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan operasi utama entitas tersebut selesai dilakukan. 7. Beban operasi, yaitu pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa yang digunakan dalam operasi normal perusahaan serta bermanfaat pada periode tertentu. 8. Laba atau rugi, yaitu selisih antara pendapatan dan total beban operasi pada periode tersebut. Jika selisihnya positif akan menghasilkan laba operasi dan jika selisihnya negatif akan menghasilkan rugi operasi selama periode tersebut. 9. Laba komprehensif, yaitu perubahan ekuitas atau aset bersih dari transaksi dan peristiwa serta keadaan lainnya terhadap sumber daya non-pemilik. Ruang lingkup akuntansi antara lain 1. Akuntansi keuangan. Bidang ini berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan keuangan berkala dari hasil pencatatan. 2. Akuntansi biaya. Bidang akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya selama proses produksi dan harga pokok dari barang yang selesai diproduksi.
Tiga, akuntansi manajemen. Menggunakan biaya histori taksiran guna membantu manajemen di dalam menjalankan kegiatan dan perencanaan. 4. Akuntansi perpajakan. Menekankan pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan peraturan perpajakan dan perencanaan transaksi dengan mempertimbangkan efek pembayaran pajak atau perencanaan perpajakan. 5. Sistem akuntansi. Bidang yang menyangkut masalah perancangan prosedur, metode, dan teknik untuk mencatat dan mengolah transaksi perusahaan. 6. Akuntansi pemerintahan. Bidang akuntansi yang menekankan pada pencatatan dan pelaporan transaksi dari lembaga pemerintah dengan peraturan yang mengikat lembaga-lembaga tersebut. Laporan keuangan suatu perusahaan biasanya terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam kegiatan bisnis, akuntansi biasanya disebut sebagai bahasa bisnis karena berfungsi sebagai sumber informasi keuangan suatu bisnis atau perusahaan yang di mana laporan yang dihasilkan dapat dilihat perubahan yang terjadi di dalamnya dan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Semakin mengenal bahasa tersebut, maka semakin mahir juga dalam mengelola keuangan. Akuntansi itu sendiri merupakan suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Akuntansi dalam laporan keuangan memegang peranan penting sebagai bahasa bisnis. Akuntansi adalah ilmu yang merangkum aktivitas ekonomi ke dalam laporan yang mudah dipahami, menjadi jembatan evaluasi kinerja bisnis. Laporan keuangan merupakan output dari ilmu akuntansi yang krusial untuk menilai apakah suatu bisnis berjalan dengan baik. Akuntansi juga berfungsi sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan untuk pihak-pihak terkait, seperti manajemen, investor, dan regulator. Dalam bisnis, akuntansi digunakan sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan dalam periode tertentu, memungkinkan identifikasi masalah, peningkatan keputusan, dan pengelolaan keuangan yang efisien. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena berperan sebagai alat untuk menyampaikan informasi keuangan dalam perusahaan, memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan kemajuan bisnis yang optimal. B. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan atau financial accounting adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Pengertian akuntansi keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Keiso dan Wegan, akuntansi keuangan adalah proses penyusunan laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh yang akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. 2. Menurut Sugiarto, akuntansi keuangan merupakan salah satu bidang akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan yang dilakukan secara bertahap dalam setiap perusahaan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen kepada para pemegang saham dan investor. 3. Menurut Martini, akuntansi keuangan memiliki orientasi pada pelaporan dari pihak eksternal. Dengan banyaknya pihak eksternal yang mempunyai tujuan mendetail kepada masing-masing pihak, membuat pihak pembuat laporan keuangan berpatokan pada prinsip dan asumsi-asumsi dalam proses pembuatan laporan keuangan. Ada 3 tujuan menghasilkan informasi keuangan bagi suatu entitas yang berguna para pemangku kepentingan sebagai penerima dan penggunaan laporan keuangan. Yang pertama, mengambil keputusan ekonomi, khususnya tentang investasi atau pinjaman. Yang kedua, pemahaman tentang posisi atau keadaan keuangan suatu unit usaha. Susunan aset yaitu sumber ekonomi yang dimiliki, sumber pembelanjaan yaitu komposisi liabilitas dan ekuitas yang membelanjai aset tersebut. Yang ketiga, pemahaman kinerja dan arus kas. Akuntansi keuangan merupakan bagian dari akuntansi yang kaitannya dengan penyiapan laporan untuk pihak luar seperti pemegang saham. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah menyajikan atau melaporkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Selain itu, akuntansi keuangan juga ditujukan untuk evaluasi kinerja perusahaan meliputi profitabilitas, efisiensi, dan likuiditas. Akuntansi keuangan merupakan bagian penting dari manajemen keuangan perusahaan yang melibatkan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, evaluasi kinerja perusahaan, dan standarisasi laporan keuangan.
C. Akuntansi dan alokasi sumber daya. Akuntansi dan alokasi sumber daya merupakan dua konsep yang terkait dengan manajemen perusahaan. Akuntansi adalah ilmu yang membantu manajer dalam membuat keputusan yang baik dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang diperlukan untuk memahami keadaan perusahaan. Secara umum, akuntansi dan alokasi sumber daya bekerja sama untuk membantu manajer dalam memahami dan mengelola sumber daya perusahaan. Alokasi sumber daya manusia merupakan proses pembagian dan pemodelan sumber daya manusia yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah oleh Dwi Martani, akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas, kemudian proses dan penyajian dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. D. Standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagai besar pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda. Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB), mendefinisikan standar akuntansi sebagai berikut. Standar akuntansi adalah metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap diterima umum. Standar akuntansi keuangan di Indonesia yaitu 1. Standar akuntansi keuangan (SAK) digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu perusahaan terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau perusahaan fidusia. 2. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik mengadopsi dari IFRS untuk Small Medium Enterprise (SME) dengan beberapa penyederhanaan. 3. Standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau perusahaan berbasis syariah. 4. Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Organisasi Profesi Akuntansi di Indonesia (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia didirikan 23 Desember 1957 bertujuan untuk 1. Mempertinggi mutu pekerja akuntan, 2. Membimbing perkembangan akuntansi dan mempertinggi mutu pendidikan akuntansi. IAI terdiri dari 3 seksi. 1. IAI Seksi Akuntan Publik yaitu anggota IAI yang berprofesi sebagai akuntan publik. 2. IAI Seksi Akuntan Manajemen yaitu anggota IAI yang bekerja dalam perusahaan termasuk BUMN, bank, pemerintah, dan lain-lain. 3. IAI Seksi Akun Pendidik yaitu anggota IAI yang berprofesi sebagai pendidik. Komite IAI 1. Komite Norma Pemeriksaan Akuntan. 2. Komite Kode Etik. 3. Komite Perpajakan. Perkembangan IFRS dan IASB. Pada Juni 1973, IASC atau International Accounting Standards Committee terbentuk dengan mewakili organisasi profesi akuntansi dari 9 negara, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada April 2001, IASC berkembangnya menjadi IASB yang kemudian mengembangkan International Accounting Standard atau IAS menjadi International Financial Reporting Standard atau IFRS. Pada tahun 2012, pencatatan keuangan di Indonesia
mulai menggunakan IFRS yang merupakan standar pencatatan dan pelaporan akuntansi yang berlaku standar secara internasional. Berdasarkan data dari IASB sampai tahun 2008, negara di dunia yang telah menerapkan IFRS dengan berbagai tingkat keharusan yang berbeda-beda sebanyak 102 negara. Penerapan IFRS ini sendiri secara internasional dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap keuangannya. Menurut Ketua Tim Implementasi IFRS IAI tahun 2011, jika Indonesia mengadopsi IFRS meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan atau SAK, mengurangi biaya SAK, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan, meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan, meningkatkan transparansi keuangan, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui dasar pasar modal, dan meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Perkembangan DSAK dan PSAK. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK merupakan bagian dari standar akuntansi keuangan SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI dan Dewan Standar Syariah Ikatan Indonesia atau DSAS IAI. Jenis PSAK yang berlaku di Indonesia. 1. PSAK IFRS. PSAK merupakan perubahan nama terbaru dari SAK yang disusun dan diterbitkan oleh DSAK pada tahun 2012. PSAK ini mengikuti standar yang digunakan IFRS dengan penyesuaian pada kondisi bisnis di Indonesia. 2. SAK etap atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. 3. PSAK Syariah. Disahkan pada tahun 2002 dan terdiri atas kerangka konseptual, penyusunan dan penggunaan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istisna. Berikut hal-hal terkait SAK yang merupakan lingkup kerja DSAK. 1. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 2. Pernyataan SAK yang lebih rinci. 3. Interpretasi SAK. 4. Pemberitahuan pencabutan SAK. Dan 5. Produk lain yang terkait dengan PSAK. Perkembangan SAK yang berlaku di Indonesia terus berubah sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan hal-hal lainnya. Pada tahun 2012 dilakukan pengimplementasian PSAK berbasis IFRS di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.